man qala fil Qur'ani bi ra'yihi akhta walau asab. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, bukan dengan landasan ilmu, maka dia tetap salah walaupun benar. Riwayat yang lainnya Nabi mengatakan, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran seenaknya dia, dengan akalnya, bukan dengan landasan ilmu, maka dia sudah mengambil tempat di dalam neraka. Riwayat yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fassara ayatan bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan satu ayat Al-Qur'an dengan akalnya, dengan pikirannya, maka dia telah mengambil satu kursi di dalam neraka. Jadi ini adalah al-wa'id, satu ancaman keras bagi orang yang menafsirkan Al-Quran tanpa landasan ilmu. Al-Imam Suyuti, seorang mufassir, di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, yang beliau lahir tahun 849 Hijriah, wafat pada tahun 911 Hijriah. Beliau mengatakan standar yang paling minimal bagi para ahli tafsir ketika ingin menafsirkan Al-Quran, paling minimal dia harus menguasai 15 cabang ilmu agama Islam. Itu paling minimal. Nah, adapun para ulama biasanya yang bukan ahli tafsir, mereka itu al-munqil, mengutip pendapat-pendapat ahli tafsir dalam Al-Quran. Maka ini tidak apa-apa, karena merujuk pada referensi ahli tafsir Al-Quran. Yang dilarang adalah dia menafsirkan ayat sesuai dengan hawa nafsunya, keinginannya. Dan di zaman sekarang banyak terjadi demikian. Oleh sebab itu, ini Al-Quran adalah firman Allah yang kebenarannya harus melalui pemahaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwarisi oleh para ulama dengan sanad ilmu yang mumpuni sehingga pemahaman Al-Quran tidak menyimpang. Surat Al-Qadar sebagaimana yang diceritakan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, pengarang Maulid Ad-Diba', punya kitab hadis berjudul Taisirul Usul ila Jami'il Usul min Hadithir Rasul. Beliau mengatakan asbabun nuzul, sebelum Allah turunkan surat Al-Qadar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian Rasul diperlihatkan umur umatnya yang sangat singkat dibandingkan umur umat-umat terdahulu yang usia mereka panjang. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangan-angan, seandainya umur umatku bisa lebih panjang, maka mereka pasti banyak melakukan amal soleh karena peluang umur yang begitu panjang, atau minimal bisa sama dengan umat-umat terdahulu. Angan-angan itu, keinginan itu ada dalam hati Nabi, maka Allah mengijabahnya dengan menurunkan surat Al-Qadar, bahwa Allah Ta'ala berfirman khairun min alfi syahr. Satu malam yang namanya Lailatul Qadar, kalau beramal di dalamnya, maka lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan artinya lebih dari 1000 bulan, dan itu tidak ada batasan, bukan sama dengan 1000 bulan. Khairun dalam ilmu bahasa Arab namanya ismu tafdhil, sesuatu yang lebih, bukan sama, bukan 83 tahun saja, tapi lebih daripada itu. Nah, batasannya yang tahu Allah.
Ini semua karena berkat keinginan Nabi Muhammad agar umatnya mendapatkan peluang amal soleh yang begitu banyak agar mereka bahagia di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surat ini sebagaimana diceritakan oleh para ulama, surat yang istimewa. Sebagaimana diriwayatkan oleh seorang ahli tafsir bernama Al-Imam Al-Alusi Al-Bughdadi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Suratul Qadr ta'dilu rubu'al Qur'an. Surat Al-Qadr itu sebanding dengan 1/4 isi Al-Qur'an. Riwayat yang lain Nabi menyebutkan dengan redaksi yang hampir sama, Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Quran. Kalau surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan 1/3 isi Al-Quran. Beliau juga mengutip, qala ghairu wahidin minasy Syafi'iyyah annahu yustahab qira'atuha ba'dal wudu. Saking punya fadail, keistimewaan surat Al-Qadr, ulama Syafi'iyah, lebih dari satu ulama menyunahkan kita membaca surat tersebut selesai berwudu. Jadi selesai berwudu disunahkan baca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir daripada surat tersebut. Karena ditemukan satu riwayat hadis seorang ulama India bernama Syekh Ali ibn Abdul Malik Al-Hindi, punya kitab kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjudul Kanzul Ummal. Dalam kitab tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a fi ithri wudu'ih marratan wahidatan inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiri ayat kana minas siddiqin. Siapa yang membaca setelah wudu, selesai berwudu, dia baca satu kali inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai selesai daripada surat tersebut, maka dia termasuk golongan orang-orang yang siddiqin. Wa man qara'aha marratain kutiba fi diwani syuhada'i. Siapa yang membaca 2 kali selepas berwudu surat Al-Qadr, maka dicatat dia termasuk golongan para syuhada. Wa man qara'aha thalatha hasyarahullah mahsyaral anbiya. Yang membaca sebanyak 3 kali, Allah himpun dia bersama kumpulan para nabi di yaumil qiyamah. Ini salah satu daripada fadail surat Al-Qadr. Yang kedua, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh As-Sayyid Muhammad An-Nazili, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a surat Al-Qadri u'tiya thawaba man shoma Ramadan wa ahya lailatul qadri. Siapa yang rutin membaca surat Al-Qadr, maka Allah akan berikan ia pahala orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dan dicatat dia mendapatkan pahala orang yang menghidupkan seluruh malam di malam Lailatul Qadar. Memang banyak hadis-hadis palsu. Paling terbanyak hadis palsu itu berkaitan tentang keutamaan beberapa surat dalam Al-Quran. Itu pernyataan Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi. Jadi hadis palsu yang paling terbanyak itu berkaitan tentang keutamaan surat-surat di dalam Al-Quran. Namun yang tadi disebutkan tidak sampai derajat palsu. Kenapa demikian? Karena di zaman tersebut banyak para ulama kaum muslimin lebih sibuk dengan ilmu fikih, lebih sibuk dengan ilmu nahwu, sehingga mereka lupakan Al-Quran. Akhirnya muncul ulama-ulama atau orang-orang yang ingin menarik mereka kembali sibuk dengan Al-Quran, membuat beberapa hadis-hadis yang targhib, isinya memotivasi untuk
kembali membaca Al-Quran. Ditanya kepada salah seorang yang mengarang itu riwayat-riwayat tentang keutamaan surat di dalam Al-Quran. Mereka katakan, bukankah engkau berdusta kepada Nabi itu satu dosa yang besar? Dia mengatakan, saya bukan berdusta kepada Nabi, tidak, tapi saya berdusta untuk Nabi. Ya, bukan berdusta membawa nama Nabi, tapi saya berdusta untuk Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, para ulama ahli hadis mereka sudah mengumpulkan riwayat-riwayat yang palsu di dalam kitab-kitab khusus mereka, seperti kitab karya Al-Imam Abu Faraj Abdurrahman Ibnu Zawzi Al-Bughdadi yang lahir pada tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, dalam kitabnya Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Juga dalam kitab Kashful Khafa yang juga mengumpulkan hadis-hadis palsu yang menisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Qadar terdiri daripada 5 ayat, dan para ulama berbeda pendapat tentang kategori Makkiyah atau Madaniyah. Al-Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan, juga Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Bughdadi dalam kitab Fununul Afnan fi Uyuni Ulumil Quran, mereka menyatakan pendapat yang paling kuat adalah surat As-Suratul Makkiyah, termasuk surat Makkiyah. Surat Al-Makkiyah artinya surat yang Allah wahyukan kepada Nabi sebelum Nabi hijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Selepas Nabi hijrah dinamakan As-Suratul Al-Madaniyah, surat Madaniyah. Sebelum Nabi hijrah dinamakan surat Makkiyah. Sebagian ulama mengatakan Makkiyah adalah ketika Nabi mukim di Makkah, wahyu yang Allah turunkan dinamakan Makkiyah. Setelah Nabi mukim di Madinah, wahyu yang diturunkan dinamakan Madaniyah. Nah, Imam Suyuti mengatakan, para ulama kebanyakan menyatakan surat Al-Qadar ini termasuk kategori surat Makkiyah yang Allah wahyukan kepada Nabi di saat Nabi belum hijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Kemudian di awal surat Al-Qadar, Allah Ta'ala memulai dengan wahyunya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Kata kami di sini bukan berarti menunjukkan Allah itu ta'addud, Allah itu lebih dari satu. Karena kata kami ini menunjukkan jamak, bentuk jamak. Tapi makna kami di sini adalah li ta'zimi nafsihi, untuk memuliakan zatnya Allah. Di dalam kaidah bahasa Arab, para pakar bahasa Arab, para pakar lugawiyun, mereka mengatakan domir nahnu, inna ini kan inna dan nahnu. Inna li taukid, penegasan. Nunnya adalah kami, seakan-akan banyak. Nah, kata nahnu bisa kita gunakan untuk diri kita pribadi sebagai bentuk penghormatan terhadap diri kita. Dan Allah Ta'ala menggunakan kata kami menunjukkan keagungan dan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya digunakan kata kami. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, Allah Ta'ala menggunakan kata kami karena Allah memiliki banyak sifat yang mulia dan banyak nama yang mulia. Lillahil asma'ul husna. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang indah. Juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi tabaraka wa ta'ala tis'atun wa tis'una isma man ahsaha dakhalal jannah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama. Siapa yang menghafal dan mengamalkan seluruh nama tersebut dalam hidupnya, maka dia masuk ke dalam surga. Nah, karena Allah memiliki nama yang banyak, Allah memiliki sifat yang banyak dan semuanya mulia, maka domir yang digunakan adalah nahnu. Makna yang ketiga, Allah menyebutkan kata kami tapi menunjukkan Allah adalah perbuatan tersebut ada proses
panjang, kemudian ada terlibatnya makhluk di dalam perbuatan tersebut. Kalau kita perhatikan di dalam firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku, bukan kami, Allah sebutkan aku, bukan kami, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk mengabdi padaku, untuk beribadah padaku. Allah Ta'ala ketika menyebutkan kata aku, artinya ketika proses penciptaan tersebut tidak ada campur tangan makhluk. Karena yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi yang lahir tahun 433 Hijriah, wafat 516 Hijriah, dalam tafsirnya Ma'alimu Tanzil mengatakan jin di sini yang dimaksud iblis. Sedangkan manusia yang dimaksud adalah Adam. Nabi Adam tercipta tidak ada campur tangan makhluk. Allah ciptakan sendiri. Maka karena tidak ada terlibatnya makhluk dalam proses penciptaan tersebut, Allah nyatakan menggunakan kata saya. Berbeda dengan firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia. Ini manusia adalah jenis manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Nah, ini prosesnya ada makhluk, ada malaikat tiupkan ruh karena bukan Nabi Adam. Kemudian juga ada perkawinan antara laki-laki dengan perempuan dan seterusnya. Jika terlibat makhluk dalam proses tersebut, Allah menggunakan kata kami. Jika tidak ada terlibat makhluk, maka Allah menggunakan kata aku. Nah, ini tafsiran kata inna. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, anzalnahu, kami telah turunkannya. Anzala dengan nazzala itu berbeda. Kalau anzala diturunkan dengan jumlah yang utuh. Kalau nazzala Allah turunkan secara berangsur-angsur. Maka ayat ini menunjukkan Al-Quran diturunkan dengan jumlah yang utuh di malam Lailatul Qadar. Ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Ibnu Abbas mengatakan anzalallahu subhanahu wa ta'ala al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lawhil mahfuz ila baitil izzati min sama'id dunya thumma nazzala mufassala bihasabil waqa'i fi 23 sanatan ala Rasulillah. Allah telah menurunkan Al-Quran dengan jumlah yang utuh. Ibnu Abbas menggunakan kata anzala dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzati. Turunnya inilah di malam Lailatul Qadar. Kemudian transit di Baitul Izzati di langit dunia, thumma nazzala, bukan anzala, thumma nazzala. Kemudian Allah turunkan Al-Quran berangsur-angsur, mufassala bihasabil waqa'i, sesuai peristiwa yang terjadi selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tafsiran anzalnahu. Kemudian katahu adalah dhamir ya'ud ila Al-Quran, wakila ya'ud ila Jibril. Sebagian ulama tafsir sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Alusi Al-Baghdadi, kata dia di sini mereka kembalikan kepada Al-Quran. Sebagian lainnya mengatakan dia di sini adalah malaikat Jibril. Namun al-arjah, pendapat yang paling kuat adalah kembali kepada Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Al-Quran menurut para pakar kalamullah al-munazzal ala qalbi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, at-ta'abbud bitilawati, al-manqul bitawaturi, al-mabdu bi suratil Fatihah, al-makhdub bi suratin Nas. Definisi dari Al-Quran, kalamullah, firman-Nya Allah. Al-Quran adalah firman-Nya Allah, bukan karangan manusia yang Allah turunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW dengan perantara Jibril. Bernilai ibadah ketika membacanya. Diriwayatkan secara mutawatir, diawali dengan surat Al-Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas. Itu yang namanya Al-Quran. Perantara Jibril tidak selalu wahyu
yang Allah berikan kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah itu ada 5 macam caranya. Diceritakan dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad yang lahir pada tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Wahyu pertama yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad itu malaikat Jibril menyerupai manusia. Kemudian disampaikan wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad SAW tanpa Nabi hafal. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Allah nyatakan, gak usah baca wahai Rasulullah, tidak usah gerakkan lidahmu untuk mengulang bacaan tersebut dengan maksud menghafal. Kami, Allah menggunakan kata kami, penghormatan kepada Allah dan penghormatan kepada Nabi Muhammad. Kami yang akan masukkan seluruh Al-Quran ke dalam hatimu. Jadi Nabi SAW mendapatkan ilmu tanpa belajar, karena sumber ilmu seluruhnya ada di dalam diri Nabi Muhammad. Gurunya Nabi Muhammad hanya satu, Allah, tidak ada yang lain. Malaikat Jibril itu adalah muridnya Nabi Muhammad, bukan sebagai gurunya Nabi Muhammad SAW. Adapun riwayat-riwayat yang mengatakan, wahai Jibril, kenapa begini, kenapa begitu, seakan-akan Nabi bertanya, itu bentuk ketawaduan, rendah hatinya Nabi Muhammad SAW di hadapan malaikat Jibril. Maka wahyu pertama, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu dengan berubah wujud menjadi manusia. Yang kedua, mendapatkan wahyu perantara malaikat Jibril dengan wujud asli malaikat Jibril. Sebagaimana wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Dan Nabi SAW mengilustrasikan wajahnya malaikat Jibril memenuhi langit. Itu baru wajahnya malaikat Jibril. Rasul menatap ke langit, itu di seluruh langit yang beliau lihat adalah wajahnya malaikat Jibril dengan 600 sayapnya malaikat Jibril, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari ala Syarh Sahih Al-Bukhari. Kemudian yang ketiga, Nabi mendapatkan wahyu lewat mimpi. Dengan mimpi beliau diberikan wahyu. Yang keempat, Nabi mendapatkan wahyu lewat wahyu dari Allah tanpa perantara Jibril. Dan yang kelima, ini khususiah untuk Nabi Muhammad, sehingga Syekh Yusuf An-Nabhani punya kitab berjudul Jawahirul Bihar fi Fadailin Nabil Mukhtar. 4 jilid kitab tersebut hanya membahas kemuliaan Nabi Muhammad. 4 jilid, entah berapa ratusan ribu, ya bahkan dikatakan 200.000 lebih kemuliaan Nabi Muhammad. Yang kelima ini khusus untuk Nabi Muhammad, Allah Ta'ala tidak berikan kepada para nabi lainnya, yaitu Allah berfirman langsung kepada Nabi. Wahyunya dengan firmannya Allah secara langsung, berdialog dengan Nabi Muhammad SAW. Itu pernyataan Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian fi lailatul qadar. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Malam takdir. Secara bahasa artinya malam takdir. Al-Imam Bagawi mengatakan, karena li'annaha takdirul umur wal ahkam. Innama summiyat Lailatul Qadar li'annaha takdirul umur wal ahkam. Dinamakan malam tersebut malam Lailatul Qadar karena di malam itulah Allah mencatat takdir. Allah menetapkan hukum. Ulama mengatakan setahun yang akan datang itu ketetapannya Allah telah catat di malam Lailatul Qadar. Sebagian lainnya mengatakan sebelum alam semesta ini Allah ciptakan, Allah telah tetapkan seluruh takdir makhluknya, dan peristiwa penetapan takdir itu terjadi di waktu malam, yang malam itu dinamakan dengan Lailatul Qadar, malam ketetapan. Hadis riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballah
maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Allah Ta'ala telah menulis seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Nah, ketetapan penulisan takdir itulah terjadi di malam Lailatul Qadar dan dinamakan dengan malam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ayat berikutnya Allah seakan-akan bertanya kepada Nabi, tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Padahal ini adalah ista'lam atau 'allamallah an-nabiyyah. Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad tentang malam tersebut. Rasul SAW secara hakikat tahu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, tapi beliau sengaja menyembunyikannya karena ada hikmah yang besar agar umatnya tidak hanya mengandalkan malam Lailatul Qadar di saat bulan suci Ramadan. Beliau tahu karena para ulama seperti Abu Hasan Sazili itu dikisahkan di dalam kitab Nurul Absar fi Manaqib Ali Mukhtar. Dari kecil sampai dewasa beliau tahu itu kapan Lailatul Qadar. Nabi sudah memberikan ciri-cirinya, ciri-ciri yang sifatnya alamiah. Malam Lailatul Qadar, apabila di malamnya terjadi malam Lailatul Qadar, di waktu pagi-paginya itu tenang, teduh, kemudian matahari yang bersinar tidak panas, angin udara sejuk mu'tadil, kemudian di malam hari rembulan itu dia bercahaya separuh saja, tidak secara utuh. Yang kelima yaitu masuk kepada hitungan ganjil di 10 hari terakhir. Ini adalah tanda-tanda alamiah terjadinya Lailatul Qadar. Namun ulama seperti Imam Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, dan juga Imam Abu Hasan Sazili, mereka punya rumusan khusus. Jika mulai puasa hari Senin, maka tanggal sekian, hari Selasa tanggal sekian. Itu rumusan yang dibuat oleh Abu Hasan Sazili berdasarkan pengalaman pribadi beliau, dan beliau mengatakan mulai dari sejak saya usia balik sampai saya sudah tua, tidak pernah saya lewatkan malam Lailatul Qadar dengan menggunakan rumusan tersebut. Kalau kita puasanya hari Selasa sebagaimana yang kita lakukan di tahun ini, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Itu pendapatnya Imam Ghazali dan juga Imam Abu Hasan Sazili. Ada khilaf di kalangan para ulama kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, dalam kitabnya Fathul Bari ala Syarhi Sahih Al-Bukhari mengatakan kurang lebih ada 46 pendapat ulama yang berbeda tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. 40 lebih. Imam Syafi'i dikutip dalam kitab Bajuri itu menyatakan 21 Ramadan. Al-Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah mengatakan berpindah-pindah di 10 malam terakhir. Setiap tahunnya berpindah-pindah. Kemudian Ibnu Abbas menyatakan tanggal 27 Ramadan terjadinya Lailatul Qadar. Dan juga ulama As-Said Ahmad At-Tijani memang keluar dari konteks. Beliau menyatakan 29 Sya'ban sebagaimana dikutip dalam kitab Kashful Hijab. Nah, perbedaan pendapat ini karena tidak ada penentuan secara spesifik dari Nabi Muhammad SAW, hanya berupa isyarat dari Nabi, taharrau Lailatul Qadar fil witri min ashl awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di hitungan ganjil 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, ini makna wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kemudian Allah lanjutkan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyatakan makna ayat tersebut, sekali beramal di malam Lailatul Qadar pahalanya lebih hebat dibanding beramal selama 1000 bulan. Amalun fiha, beramal di malam Lailatul Qadar khairun, lebih baik min amali alfi syahr, dari beramal selama 1000 bulan. Maka ini luar biasa. Disebutkan
kita diberikan ini khusus untuk umat Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada yang lainnya, karena Nabi ingin agar kita lebih unggul dalam pahala dibanding umat terdahulu. Ternyata keinginan Nabi Allah Ta'ala ijabah. Wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbih min kulli amr. Di malam itu tanazzal, makna tanazzal istimrar, malaikat tidak ada henti-hentinya turun ke dunia. Kalau malaikat turun membawa rahmat, membawa berkah, membawa ketenangan, sakinah, membawa afu, maaf dari Allah. Jadi kalau Allah sebutkan malaikat dalam ayat Al-Quran turun kepada manusia, atau Nabi menceritakan malaikat hadir seperti dalam hadis majlis ilmu, itu bukan sekedar hadir malaikat. Artinya malaikat ini membawa rahmat, membawa berkah, membawa ketenangan, dan membawa ampunan Allah. Kita ketika membaca amin di saat sholat, selesai baca Fatihah imam, waladhdallin amin, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 250 Hijriah, idza ammana al-imam fa aminu, apabila imam mengucapkan amin maka bacalah amin. Bahkan yang masbuk juga sunnah ikut baca amin, padahal dia belum ikut sholat karena dia masuk terlambat. Kebetulan imam sudah baca waladhdallin amin, dia disunahkan mengucapkan amin juga. Kenapa demikian? Nabi katakan, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Karena apabila aminnya itu bersamaan dengan aminnya malaikat, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang lalu diampuni oleh Allah taala. Karena malaikat membawa ghufran, pengampunan. Warruh, bukan hanya malaikat yang turun, entah berapa jumlahnya, pakai fi'il mudhari istimrari yang turun terus menerus tanpa henti, mulai dari waktu awal malam Lailatul Qadar sampai nanti terbitnya fajar, tidak ada henti-hentinya. Warruh, beserta ruh malaikat Jibril, sayyidul malaikah, pemimpin para malaikat. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Gunyah yang lahir 470 Hijriah, wafat 561 Hijriah mengatakan, inna Jibrila idza nazala minas sama, apabila malaikat Jibril turun ke dunia, itu jarang terjadi, hanya khusus di malam Lailatul Qadar. Karena malaikat Jibril ini ketika Nabi sudah meninggal, sudah tidak ada hasrat lagi turun ke dunia. Beliau senang turun ke dunia karena ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kalau sudah Nabi Muhammad sudah meninggal, tidak ada di dunia, maka kenikmatan yang ada di dunia hilang. Beliau hanya merasakan bahagia ketika berjumpa dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah berikan secara khusus di malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril turun ke dunia. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, apabila Jibril turun ke dunia Lailatul Qadar, khusus di malam Lailatul Qadar, la yada' ahadan minan nas, ia tidak biarkan seorang pun dari kaum muslimin illa sallam alaih, melainkan dia ucapkan salam di hadapannya. Cuma kita tidak bisa melihat. Dia datangi setiap kaum muslimin, dia ucapkan salam di hadapan orang Islam tersebut. Wasafahahu, bukan hanya sekedar mengucapkan salam, malaikat Jibril juga menjabat tangannya. Safahahu. Wa alamatu dzalik, dan bagian dari indikator orang tersebut sudah mendapatkan salam malaikat Jibril dan mendapatkan jabat tangan dari malaikat Jibril, iksyi'raru jildihi, dia punya kulit terasa merinding. Kemudian tarqiqu qalbihi, hatinya berubah menjadi lembut. Wa tadmi'u ainaihi, air matanya mudah mengalir karena dosa dan seterusnya. Itu indikator orang yang sudah mendapatkan jabat tangan dan salam dari malaikat Jibril. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan isyaratnya adalah dalam kitab Futuhul Ghaib, kitab beliau berjudul Futuhul Ghaib, pembuka-pembuka ghaib.
Karya Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, pertanda seluruh amal ibadahnya di bulan suci Ramadan Allah telah terima. Kalau Jibril sudah mengucapkan salam dan berjabat tangan, maka amalnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridho kepadanya dan dia telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi bukan sekedar jabat tangan dan salam. Waruhu fi biizni rabbih. Kemudian ditutup, salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-Imam Tabari mengatakan salamun minasyarr kullihi. Makna salam yaitu keselamatan dari seluruh keburukan. Di malam itu tidak ada yang namanya keburukan, seluruhnya kebaikan. Tanda kebaikan yang Allah berikan yaitu Allah Ta'ala bebaskan dengan jumlah yang banyak orang-orang yang tadinya sebagai penghuni neraka, Allah rubah takdirnya jadi penghuni surga. Sehingga hewan-hewan pun merasakan kebaikan tersebut. Kalau di pedesaan, untuk mengetahui terjadinya malam Lailatul Qadar, disebutkan dalam kitab Hayatul Haywanil Kubra karya Al-Imam Kamaluddin Ad-Damiri, katak, kodok keluar secara jumlah yang sangat banyak, kemudian mengeluarkan suaranya sepanjang malam sampai waktu terbitnya fajar. Kenapa demikian? Karena hewan-hewan diantaranya katak ini mampu melihat malaikat. Kemudian mereka ketika bersuara adalah bertasbih kepada Allah, memuji nama Allah. Yusabbihu lillah ma fis samawati, bertasbih kepada Allah segala sesuatu yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Nabi SAW bersabda, la taqtulud dafadi' fa inna naqifahunna tasbih. Jangan kalian membunuh katak karena suaranya itu adalah tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.